Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Tidak terasa kita sudah melewati hari demi hari, bulan demi bulan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih diberikan kesehatan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Situasi dan keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita mengalami masalah, pencobaan, situasi yang sulit, kita pasti akan kehilangan damai sejahtera. Maka kita kehilangan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Damai sejahtera menjadi sesuatu yang berharga. Mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami hal-hal yang kurang berkenan, dan ketika kita mampu tinggal di dalam damai sejahtera, itulah suatu kemenangan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Istilah Ibrani untuk damai sejahtera ialah shalom. Makna dasar shalom ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Filipi 4 ayat 7-9, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan itu menjelaskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita. Jadi, ketika badai hidup atau pencobaan datang menghampiri hidup kita, sudah seharusnya iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Lukas 10 ayat 5-6, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Firman Tuhan mengatakan untuk menerima damai sejahtera itu ada orang yang layak dan ada orang yang tidak layak. Jadi, orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Maka timbul pertanyaan, apakah kita adalah orang yang layak menerima damai sejahtera? Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi orang yang layak menerima damai sejahtera? Yang pertama, hidup dalam kebenaran atau pertobatan. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Kita harus hidup di dalam Tuhan dengan meninggalkan dosa-dosa kita atau hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kedua, memiliki hati yang teguh. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi, orang yang memiliki hati yang teguh, yang hidup berpegang pada firman Tuhan, dan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan menerima damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan sangat sulit untuk menerima damai sejahtera. Ketiga, hidup memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika kita memperhatikan atau melakukan perintah Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera.
Jadi, saat ini yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, supaya kita selalu menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.